Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, next discussion will be about past tense. Setelah kita membahas present tense, akan saya sampaikan materi tentang kalimat sederhana yang lain, yaitu past tense. Sekali lagi, saya yakin teman-teman sudah pernah menerima materi tentang present maupun past tense. Nah, silakan jadikan materi ini sebagai pengingat dan juga penambah ketelitian ketika kalian harus membuat kalimat. Oke, terutama dalam kalimat tulis ya. Karena saya yakin mayoritas teman-teman untuk kalimat oralnya atau speakingnya mungkin sudah terbiasa karena fokus speaking yaitu pemahaman, bukan dari strukturnya. Okay. So our discussion area for today will be about verbal and nominal. Nah, di sini akan kita bahas untuk bentuk affirmative, negative, and interrogative. And then the function of simple past. And the third will be about time signal atau kata keterangan waktu yang biasa dipakai. Then regular and irregular verb used in past tense. Oke, mari kita ulas satu persatu untuk beberapa subtopics ini. For verbal, nah sekali lagi saya ingatkan bahwa verbal sentence adalah kalimat di mana di dalamnya ada kata kerja. Oke, kita punya bentuk affirmative. I walked. You walked. He walked. She walked. It walked. We walked. You walked. They walked. Bisa dicermati bahwa untuk bentuk past ini lebih mudah karena semua kata kerja adalah yang dipakai bentuk kedua atau kata kerja past. Nah, untuk bentuk negatif sama prinsipnya dengan bentuk atau pola present, kita tinggal menambahkan auxiliary did. Nah, semua auxiliary-nya sama yaitu did dan juga kata not sebagai penanda negatif. I didn't walk atau I did not walk. You didn't walk atau you did not walk. He didn't walk atau he did not walk. Nah, di sini untuk he, she, it itu sama ya, singular, third person singular. We didn't walk. We did not walk. You didn't walk. You did not walk. They didn't walk atau they did not walk. Nah, untuk interrogative kita tinggal memindahkan auxiliary-nya di depan semuanya dan diikuti oleh subjek verbnya. Did I walk? Did you walk? Did he walk? Did we walk? Did you walk? Did they walk? Nah, saya rasa untuk bentuk past ini lebih mudah karena auxiliary yang dipakai semuanya adalah did dengan subjek apapun. Tetapi untuk present sebagai pengingat ya, kita harus memperhatikan subjeknya. Ada yang memakai do, ada yang memakai does. Tetapi untuk past semuanya memakai auxiliary did. Silakan dicermati, tampaknya lebih mudah. Dan for nominal. Nah, untuk nominal kita punya to be, was dengan were. Nah, untuk subjek I dan juga third person singular kita memakai was. Kita masuk ke contoh affirmative. I was. He was. She was. You were. We were. They were. Nah, untuk negatif, kita tinggal menambahkan not di belakang to be-nya. I wasn't, I was not. You weren't, you were not. He wasn't, he was not. She wasn't, she was not. It wasn't, it was not. We weren't, we were not. You weren't, you were not. They weren't, they were not. Ini kita juga harus mempertimbangkan subjek yang dipakai. Apakah ketika subjeknya I memakai to be, was atau were.
Ketika subjeknya you, memakai to be, were atau was. Nah, bisa dicermati. Saya kira memang modalnya harus terbiasa dan hafalan. Karena kalau sudah terbiasa melihat bentuk yang salah, itu akan tampak tidak pas atau tidak sesuai seperti itu ya. Dan interrogative, kita memindahkan to be-nya di depan, setelah itu diikuti oleh subjek dan complement-nya. Di sini kita belum menuliskan complement ya. Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Untuk nominal biasanya complement bisa berupa adjektif. Contohnya, I was happy, I was not happy, was I happy, atau you were happy, you were not happy, when were you happy. Nah, ini bentuknya interrogatif, kita tambahi memakai BH question ya, bisa ditambahi ya, tinggal menambahkan di depannya. When were you happy? Nah, seperti itu. Oke, atau kita bisa memakai complementnya berupa adverb. Nah, I was here, di sini. You were here. I was not here. Saya tidak di sini. You were not here. Was I here? When were you here? Nah, biasanya kalian juga akan terkecoh di sini dengan langsung menuliskan I here, you here. Meskipun itu dalam speaking acceptable ya. Tapi dalam writing atau penulisan, terutama yang mengikuti aturan, itu harus sesuai dengan pola ini, yaitu memakai to be. Nah, silakan dicermati. And then, about the functions of past tense. We have three functions. Now, the first is talk about habitual or repeated actions that took place in the past. Nah, ini juga bisa dipakai untuk menyatakan kebiasaan, tetapi kebiasaan di masa lampau. Contohnya, when I was a child, I loved eating jagoan neon. Nah, jagoan neon ini nama permen. Dulu di masa saya ada permen namanya jagoan neon. Nah, when I was a child, I loved eating jagoan neon. Nah, ini habitual action in the past. But now, I am not. Nah, bisa ditambah seperti itu. Described an action that happened at a definite time in the past. Nah, ini menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan juga dinyatakan dengan kata keterangan yang jelas. Nah, contohnya, last year I moved here. Nah, ini ada keterangannya pas, yaitu last year I moved here. Karena lampau lalu, tahun lalu saya pindah ke sini. Pindahnya kapan? Tahun lalu. Nah, maka memakai moved here bentuk pas. And the last, ask about past event. Nah, ketika menanyakan tentang kejadian masa lampau, penanya sudah tahu bahwa kejadian itu terjadi pada waktu lampau, maka memakai bentuk past. When did you buy this new car? Nah, sudah melihat ada mobil baru. Nah, pasti ini belinya kan tidak saat itu, tetapi lampau. Nah, pertanyaannya dengan memakai bentuk past, yaitu when did you buy this new car? Nah, ini adalah bentuknya tanpa penambahan BH question adalah did you buy this new car? Nah, karena kita menanyakan kapan, kita perlu menambahkan BH question when. Menjadi when did you buy this new car? Bisa dicermati. Variasi kalimat itu sebenarnya banyak, tetapi ketika kalian mudah atau sudah mempelajari bentuk yang sederhana, ketika akan membuat variasi lain atau menambah keterangan ataupun menggabungkan kalimat, itu akan mudah. Intinya kalian sudah paham dasarnya, bentuk sederhananya. Nah, semoga ini juga menambah ketelitian. Kita lanjutkan untuk time signal. Nah, time signal atau bentuk waktu lampau yang dipakai dalam kalimat past ada beberapa, yaitu last, ago, went, did, dan juga yesterday. Kita singkat menjadi low day. Nah, last biasanya last week, last month, last year, atau
Banyak ya ini yang memakai diawali last ya. Last Sunday atau last Wednesday. Nah, ditambahi di belakangnya, disesuaikan. Kemudian ago, a year ago, an hour ago, a month ago. Ini juga menandakan past. Kemudian when I was a teenager. Nah, sekarang ngomongnya sudah nggak teenager lagi. Nah, ketika mengingat masa lalu, bilangnya when I was a teenager. Nah, atau when I went home. Atau ketika kalian menceritakan tentang suatu kegiatan yang pernah kalian ikuti. When I followed a seminar. Nah, atau seperti itu. Menceritakan suatu hal lampau kepada teman atau kerabat, memakainya bentuk past. Atau dengan date. Nah ini masuk ke tahun juga ya. In the past, on November 4th, atau in 2006, nah tahun 2006, atau tahun sekian saya masuk ke sekolah ini, atau tahun sekian saya mulai mengikuti kuliah daring karena adanya pandemi, seperti itu. Atau bulan sekian, bulan dan tanggal sekian, on November 5th, on November 4th, on November 15th, nah seperti itu. Atau dengan keterangan yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday night, yesterday gitu aja juga bisa. Beberapa kata keterangan ini ketika ada dalam kalimat, maka bisa dipastikan bahwa kalimat itu seharusnya berbentuk past. Nah, bisa dicermati. Dan simple past tense regular verbs. Nah, seperti yang kita tahu atau seperti yang sudah kalian pelajari, bahwa ketika dalam kalimat present maka kata kerja yang dipakai, aturan yang dipakai adalah penambahan SES. Tetapi dalam past tense kalimat itu ditambah kata kerja itu ditambah D atau ED. Nah, untuk pola pembentukannya beberapa bisa kita lihat di sini. Ending in E at day. Live berakhiran E ya, start berakhiran E, tinggal menambahkan D menjadi lived, start. Nah, tinggal atau start itu apa ya, melirik seperti itu ya, melihat gitu ya. And then ending in vowel Y at ed. Ketika kata kerja itu berakhiran Y, maka menambahkan ed. Stay, stay it. Play, play it. Nah, tinggal bermain. Ending in consonant plus Y change Y to I and at ed. Ketika ada berakhiran konsonan, ini try R ya konsonannya, kemudian plus Y tinggal menambahkan ed. Try menjadi tried. Nah, carry menjadi carried. R-nya konsonan, ada Y menjadi ditambahi I, kemudian tambahi ed. Carried. Try, tried. Carry, carried. Next, one syllable single vowel and ending in single consonant double the final consonant and add ed. Nah, ketika terdiri dari single syllable, not, rip. Nah, ending in single konsonan, berakhiran D konsonannya. Dan juga P. Ini vowelnya O, yang not, yang rip vowelnya E. Kemudian ada konsonan D, P. Nah, ini didobelkan konsonan akhirnya. Not menjadi nodded, rip menjadi ripped. Not mengangguk. Yang terakhir, two syllables stress on second syllable and ending in single consonant. Double the final consonant and add ed. Commit, prefer menjadi committed, preferred. Ini bisa dilihat. Commit to syllable. Ending in single consonant T. Kemudian konsonan R menjadi didobelkan konsonan terakhir dan ditambahi ed. Committed, preferred. Nah, ini tidak harus dihafalkan kalau kalian sudah terbiasa. Dan nantinya akan otomatis kata kerjanya yang kita tuliskan adalah dalam bentuk seperti ini. Yang perlu diingat bahwa kata kerja yang dipakai dalam simple past adalah kata kerja bentuk past atau kedua. Nah, karena kita juga punya
irregular. Kita punya regular, ada juga irregular. Nah, berikut adalah irregular verbs. Okay, when we have regular, we also have irregular verbs. Untuk regular karena teratur berarti ada polanya. Sedangkan irregular, there is no certain rule. Jadi tidak ada aturan khusus. Ini sudah tertulis dalam beberapa kamus. Kalian bisa menemukan atau dalam beberapa buku grammar. Di situ tertulis bentuk infinitifnya, bentuk past, dan juga past participle-nya. Sebagai contoh kata I have the word go. Bentuk infinitifnya atau bentuk satunya. And then I have went for past simple-nya. Untuk bentuk keduanya. Kemudian saya punya gone untuk bentuk past participle-nya. Jadi dari go, went, gone. Then I have for infinitive find untuk bentuk keduanya, found. Untuk bentuk ketiganya, found. Jadi antara bentuk ke-1, kedua, dan ketiga tidak ada pola tertentu. Berbeda dengan aturan yang dimiliki oleh kata kerja yang pertama tadi, yaitu go. Dari go menjadi went, kemudian menjadi gone. Dari find menjadi found, dan kemudian menjadi found. Nah, then I have the word live. Nah, dari live, kemudian untuk bentuk kedua menjadi left. Bentuk ketiga menjadi left, juga berbeda. Ada yang bentuk kedua dan ketiga memiliki bentuk yang sama, dan ada yang berbeda jauh dari bentuk pertamanya. Saya punya kata fly, terbang, menjadi flew, kemudian bentuk ketiga menjadi flown. Nah, ini bisa kita fahami, cermati, dan kita ketahui dengan modal memorizing, extensive reading. Jadi semakin kalian terbiasa, kalian akan bisa. Oke, dan ketika kita talking about past, simple past, there are several words that would be familiar. Jadi kata-kata ini, istilah-istilah ini akan sangat dekat sekali dengan simple past tense, yaitu kata kerja kedua, wrote, dan bentuk to be was, dan auxiliary verb did, didn't. Nah, auxiliary-nya ini mudah sekali untuk pas. Saya ingatkan kembali bahwa subjek singular ataupun plural, maka auxiliary verb-nya adalah did. Okay, here are the smart notes. Now, I have several notes that need to be paid attention. Ini hal yang sederhana tetapi membuat kita terkadang kurang teliti. Nah, apalagi kalau sudah masuk ke dalam pattern. Okay, the first sentence. The man scored a fantastic point. Nah, kalimat ini benar secara struktur. Kita punya subjek the man, kemudian kita punya finite scored, bentuk kedua, itu bisa tepat secara struktur tepat. Dan ini kalimat ini juga tepat secara arti. The man, seorang laki-laki, scored, mencetak a fantastic point. Skor yang menakjubkan. Nah, jadi mencetak skor tepat. Untuk kalimat kedua, the man was scored a fantastic point. Nah, ini secara struktur tepat. Ada was, score. Nanti bisa dilihat di verb formnya ya. Bahwa to be plus past participle atau kata kerja ketiga, scored ya. Dari bentuk satu score, bentuk kedua scored, bentuk ketiga juga scored. Ketika ada was plus scored, berarti was plus past participle. Ini tepat secara struktur. Tapi dari segi meaning, arti atau semantik, the man, seorang laki-laki, was scored, dicetak a fantastic point, nilai yang menakjubkan. Nah, kan tidak tepat ya. Laki-laki kok dicetak. Nah, kecuali kalau dibalik, a fantastic point was scored by the man. Nah, itu bisa. Kadang teman-teman terkecohnya di sini. Sudah memakai to be dan juga memakai bentuk yang dimaksudkan mungkin bentuk kedua ya. Tetapi ketika dengan dibarengi to be, dia akan menjadi kata kerja ketiga dan berarti pasif. Oke, silakan dicermati.
The man asked a weird question. Nah, ini secara struktur benar, secara arti juga benar. The man, seorang laki-laki, asked, menanyakan, a weird question, pertanyaan yang unik atau aneh. Dan we have the man was asked to go. Nah, ini secara struktur benar, secara arti juga benar. Di mana kalimat ini memiliki makna pasif. Nah, pasif tetapi benar secara arti atau semantik. Kalau yang kalimat kedua, the man was caught, tadi secara struktur benar, tetapi secara semantik atau arti salah. Tidak tepat. Oke, the man, seorang laki-laki, was asked, diminta to go, untuk pergi. And the last sentence, the man did not atau didn't mention his real name. Nah, di sini subjeknya the man. Ketika mendatangkan auxiliary, didn't, ataupun dudas sama ya, maka kata kerja yang dipakai, entah itu present atau past, kembali ke kata kerja yang pertama atau bentuk infinitifnya. Mention his real name. Oke. Silakan dicermati. So, thank you guys. And it's time to practice. Or you may ask some questions dealing with today's lesson. Jadi ini waktunya kita latihan ya. Akan ada quiz dan juga beberapa instruksi writing dari saya. Okay, but if you have questions, feel free to ask guys. Kalau ada pertanyaan, silakan di-post dan saya akan mencoba berusaha menjawabnya. Okay, bye-bye.